Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami berkat Tuhan ini, kita bersyukur dengan kembali membawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi hari ini semakin menyemangati kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan namanya. Mari saudaraku kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di pagi hari ini. Kami bersyukur karena ini berkat dari-Mu. Berkenan kami yang ada dengan syukur di hari ini, yang kembali bersedia menerima firman-Mu, Engkau urapi, agar dalam urapan sentuhan firman ini akan menjadi penyemangat bagi kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berfirmanlah bagi kami karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4a. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bida Umat: berhati-hati terhadap penyesatan. Berhati-hati terhadap penyesatan. Saudaraku, tentu arahan tema ini sangat baik sekali untuk kita terima, menjadi sebuah alasan kuat bagi kita untuk menolak segala macam bentuk ajaran yang menyesatkan. Ya, kenapa? Karena memang di masa modern ini kita menghadapi begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan. Ya, kita mau akui itu atau tidak, itulah kenyataannya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tentu tema ini menyemangati kita untuk berhati-hati terhadap ajaran yang sesat. Tujuannya adalah supaya kita tidak terjebak di dalamnya, dan pastinya supaya kita tidak mengalami penghukuman Tuhan, tetapi justru dengan tidak mengikuti ajaran sesat, kita akan mengalami kasih Allah atau berkat Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang benar-benar baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai memprepare diri kita, baik hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, yang tentunya akan diikuti dengan tutur kata kita, perbuatan kita, ya, supaya tujuannya adalah dengan kedewasaan dalam diri kita, tentunya kedewasaan iman dan juga kedewasaan berpikir, bertutur kata, ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melawan si penyesat tersebut, atau orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Namanya saja kalau sudah ajaran itu sifatnya menyesatkan, berarti kita akan dibawa ke dalam suasana yang tidak pasti. Ya, namanya orang kalau tersesat, ya, ibarat seorang tersesat di tengah hutan, tidak ada kepastian bagi dia untuk bisa keluar, gitu loh.
ketimbang dia tahu jalan kembali ke tempat di mana dia harus kembali atau ke tempat di mana dia akan tuju, itu lebih mudah baginya untuk berjalan. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita pahami firman di pagi hari ini dengan iman supaya kita tahu bahwa kekuatan kita untuk bisa mengalahkan penyesat-penyesat ini adalah Kristus. Artinya kita harus mengimani Kristus, ya. Karena hanya Kristus yang bisa selalu mengarahkan kita untuk ada di jalan Tuhan, ya. Firman Allah ini akan selalu membuat kita untuk tidak terjebak dalam bentuk bujuk rayu dari si penyesat, ya. Kalau Daud katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, dia katakan di sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa di sini di sini Daud merasa bahwa firman Allah itu penuntun bagi dia untuk tidak tersesat. Ya, dan bagaimana ini juga menjadi teladan bagi kita, artinya kita juga pahami demikian bahwa firman Allah ini akan selalu menuntut kita untuk tidak tersesat. Seperti apapun kita dibujuk, kita dirayu, kita tidak akan tergoda karena kita hidup dengan firman, gitu ya. Jadi saya pikir ini semangat yang baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita mulai miliki dalam kesadaran iman kita, supaya kita tidak lagi mencari kekuatan yang lain untuk membackup kita, menopang mendukung kita untuk melawan si penyesat atau kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kita hanya berkiblat kepada Kristus, hanya minta hikmat dari Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa menolong kita untuk melawan itu, saudaraku. Jadi sangat beralasan sekali kenapa kita harus mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya. Karena memang juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang nantinya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu berdiam bersama dengan Allah di sorga, ya. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang sangat baik sekali. Sekali lagi saya mau katakan demikian. Karena apa? Karena konteks kehidupan kita di zaman sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan sangat maju dengan pesat, justru perkembangan teknologi ini selalu menjadi fasilitas baik yang menggiurkan dan sangat menggoda untuk si penyesat menjebak kita, ya. Lewat berbagai media yang difasilitasi, tidak sedikit kemudian kita merasa wah ini sesuatu yang perfect sehingga kita meleburkan di dalamnya, dan ketika kita sudah terhukum di situ, sulit bagi kita untuk keluar karena kita sudah terhisap dengan permainan ini, gitu loh. Sehingga baik sekali dari awal bagaimana kita bekali diri kita dengan iman dalam Kristus supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Saya pikir ini catatan juga seperti apa yang dialami oleh Hawa di dalam cerita di Firdaus, ya. Ketika dia tidak punya iman, ketika dia melihat bujuk rayu iblis dalam konteks itu, lalu kemudian dia merasa wah memang indah sekali ayatnya, dia masuk dalam alur berpikir iblis dan dia terjebak di dalamnya, dan akhirnya dia mengikuti apa yang diarahkan atau apa yang ditunjuk oleh iblis ini. Bahkan dia juga bisa merangkul Adam untuk terlibat sama dengan dia jatuh dalam bujuk rayu iblis ini, tergoda dan seterusnya, sehingga di situ kita bisa melihat kejatuhan Adam dan Hawa, gitu ya. Karena mereka tidak berkiblat sepenuhnya kepada Allah sang pemberi pemberi hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya pikir ini teladan baik Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita benar-benar mulai terus bangun semangat kita dekat dengan Allah, hidup bersama Kristus, agar kita selalu diberikan pencerahan lewat Roh Kudus
untuk bisa melihat mana penyesat dan mana tidak. Karena kalau kita baca bacaan kita memang luar biasa sekali saudaraku, hal-hal yang lahiriah itu ya, yang coba juga dimengerti oleh Paulus ketika dia sadar dia ada di dunia, ya dia juga sadar betul bahwa hal-hal yang lahiriah itu atau hal-hal dari itu sangat penting sekali bagi dia, karena dia tahu dia ada di konteks itu. Tapi tidak kemudian hal-hal yang lahiriah atau sifatnya hal-hal yang sifatnya duniawi itu harus menjadi prioritas dalam hidupnya, tidak. Karena kalau kita kembali lihat dalam Filipi 1:21 dia katakan hidup oleh Kristus. Walaupun dia tahu dia membutuhkan makan, minum, dan sebagainya, tapi tidak karena makanan minum itu dia lalu dia meninggalkan Kristus, tidak. Karena dia katakan hidupku adalah Kristus, ya. Kalau Daud tadi katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini spirit, ini kekuatan bagi kita. Bagaimana kita juga mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kita, terang bagi jalan kita, dan Kristus itu yang adalah firman itu juga adalah hidup kita. Sehingga dalam seluruh realitas hidup kita, betul-betul kita berjalan dengan Allah, sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik. Artinya kita tidak akan tersesat oleh berbagai macam paradigma ataupun fenomena hidup yang mengiurkan dan selalu membujuk merayu kita, karena kita punya iman. Itu kekuatan kita, itu kekuatan kita, ya. Kita hanya bisa melawan godaan dan sebagainya kalau kita punya iman dalam Yesus Kristus. Ya, karena iman itu memampukan kita untuk sekali lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi miliki iman dalam Kristus, saudaraku. Dia jalan bagi kita menuju kepada keselamatan, dan dia kekuatan kita untuk tidak tersesat oleh bujuk rayu penyesat-penyesat yang ada dalam rupa apapun, Karena penyesat itu tidak hanya dalam bentuk wajah, ya, tapi juga dalam bentuk iklan juga bisa, ya. Dalam bentuk pesan juga bisa, gitu loh. Tidak harus bertemu langsung face to face dengan orang lalu kita digoda dan seterusnya, tidak, ya. Jadi pesan-pesan bahasa-bahasa yang penuh kiasan, kalau kita tidak bisa telaah dengan baik-baik, kita bisa juga terjebak di dalamnya sehingga kita meninggalkan Tuhan dan akhirnya kita jatuh dalam kehancuran, lalu penyesalan di kemudian hari, gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Allah di pagi ini, miliki iman dalam Yesus, itu kekuatan kita untuk melawan si penyesat, karena Kristus adalah yang terbesar, adalah yang berkuasa, adalah menentukan hidup manusia di dunia ini. Kalau kita sudah punya Kristus, firman Tuhan katakan, jika engkau di pihakku tidak akan ada lawanmu, ya. Jadi mari kita berjalan, sekali lagi berjalan dengan iman kita dalam Yesus Kristus, supaya kita selalu menjadi pemenang, karena dalam Kristus kita tidak akan dikalahkan dan kita tidak akan terjebak dalam bujuk rayu yang sesat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa kami harus memiliki Engkau seutuhnya. Kami harus mengimani Engkau secara total dalam hidup kami. Karena dengan demikian Engkau sendiri akan berpihak kepada kami. Dan ketika Tuhan berpihak kepada kami kuat, kami mampu mengatasi hal apapun yang menggoda kami. Karena Tuhan selalu akan menunjukkan kami jalan keluar dari semuanya itu, sehingga kami akan selalu menjadi pemenang demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntun berkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas yang ada, dan bersama dengan Tuhan kami dapat mengatasi hal apapun, dan kami tidak jatuh dalam pencobaan, karena bersama Tuhan kami akan selalu mampu mendapatkan yang terbaik, yaitu berkat dari-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.